Selamat pagi Ibu Fajar Bilkis dan teman-teman XIF One Voice. Video ini adalah pemenuhan mata kuliah teknologi dalam bimbingan konseling. Lalu apa ya yang akan kita bahas hari ini? Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 8. Nama saya Ira Lesmana dengan NPM 2019 000023. Dan teman saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ardianti dengan NPM 2019 015000 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah Febriani dengan nomor NPM 2019 015080. Nama saya Puji Lestari, NPM 2019 015 00050. Nah, sudah kenakan dengan semua teman-teman yang ada di kelompok 8. Jadi di video ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi untuk konseling atau cyber counseling. Wah, menarik kan? Apa sih sebenarnya cyber counseling itu? Yuk kita simak videonya dari awal hingga akhir. Selamat menonton teman-teman. Definisi dan urgensi. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal merupakan salah satu sarana pendukung untuk peserta didik optimal dalam memecahkan masalah serta mengembangkan potensi dirinya. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal senantiasa menyelaraskan dengan perkembangan pendidikan yang juga selaras dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, bimbingan konseling juga memerlukan suatu penyesuaian dengan kemajuan, yaitu dengan penerapan aplikasi teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Peran teknologi informasi dalam hal ini yaitu sebagai metode untuk meningkatkan skill konselor atau guru BK dalam memberikan layanan, sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Sebagai sarana dan prasarana dukungan sistem terhadap pengembangan media layanan BK. Sebagai pemenuhan waktu dalam memberikan layanan, membantu konseli dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Definisi cyber. Kata cyber merupakan istilah lain dari internet. Internet merupakan sebuah singkatan dari International Network, Internetworking, dan Interconnected Network. Menurut Uhefizar, internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang diakses secara umum di seluruh dunia yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standar internal protokol. Internet adalah kumpulan jaringan-jaringan komputer seluruh dunia yang di dalamnya terdapat berbagai informasi. Cyber counseling. Cyber counseling atau web counseling, sebutan dari National Board of Certified Counselors, adalah sebuah praktik konseling profesional dan merupakan sebuah proses pengiriman pesan yang terjadi ketika klien dan konselor pada tempat yang terpisah atau dengan jarak yang berjauhan dan menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Definisi tersebut meliputi halaman web, email, chatroom, aplikasi konseling, tapi tidak untuk telepon dan fax. Kode etik kerahasiaan. Untuk menghadapi masalah etik, konselor mengembangkan kode etik profesional dan standar tingkah laku berdasarkan nilai-nilai yang telah disetujui bersama. Jadi, seseorang konselor yang profesional harus betul-betul memahami dan dapat mengaplikasikan layanan konselingnya sesuai dengan kode etik yang sudah disusun oleh sebuah organisasi profesional di Indonesia. Kode etik untuk konselor disusun oleh Apgin. Selanjutnya ada kode etik dalam konseling online. Kode etik untuk layanan konseling online sudah disusun standarnya oleh organisasi atau lembaga yang berwenang di bidang konseling, diantaranya adalah ACA. Tentang penerapan teknologi, kode etik dari American Mental Healthy Counselor Association meliputi pedoman untuk konseling online internet bahwa isu-isu yang berkaitan dengan kerahasiaan alamat klien dan identifikasi konselor, pembebasan klien, membangun hubungan konseling online, kompetensi, dan pertimbangan hukum. Dalam kode etik menurut NBCC 2011, dalam praktek konseling yang profesional, konselor online juga mesti mengikuti standar-standar dalam praktek ini yang bisa dikategorikan, yaitu mengenai yang A adalah hubungan dalam konseling internet, B kerahasiaan dalam konseling internet, C aspek hukum, lisensi dan sertifikasi. Selanjutnya ada pengolahan kerahasiaan dalam konseling online. Sehubungan dengan pengelolaan kerahasiaan
mengemukakan 3 level kerahasiaan yang bisa diterapkan dalam situasi klinis. Tingkat pertama, pada level ini dasar yang penting sekali adalah bahwa semua informasi mengenai individu, organisasi yang menyangkut harga diri, rahasia, pribadi, dan nilai-nilai ditangani secara profesional. Tingkat kedua, ada ciri yang menonjol dari tingkat kerahasiaan ini adalah bahwa informasi-informasi hanya akan dibocorkan untuk kebaikan klien. Dan yang tingkat ketiga adalah dalam tingkat ini kerahasiaan akan dibocorkan hanya dalam situasi yang ekstrim seperti membahayakan orang lain, menjadi saksi dalam satu pengadilan, dan lain sebagainya. Cyber counseling. Secara konseptual, e-counseling sebenarnya sama dengan e-learning, yakni memanfaatkan information dan communication technology untuk mendukung layanan tatap muka. Manfaat penggunaan ICT dalam konseling adalah dapat mengatasi permasalahan diri konseli secara mandiri, self-help, dan membantu konselor dalam kondisi yang darurat di luar jam kerja. Pada era digital yang dicitrakan dengan serba online, internet, gadget, atau Android, semakin memungkinkan layanan konseling online dilakukan dengan cara mengkombinasikan ICT dan tatap muka. Dengan cyber counseling, konselor dapat memberikan layanan konseling di mana saja dan kapan saja sesuai kesepakatan antara konselor dan konseli selama privasi tetap terjaga. Dengan demikian, konseli dan konselor dapat memilih media cyber counseling berupa video conference sebagai delivery system untuk membantu konseli. Aplikasi atau software cyber counseling merupakan aplikasi konseling yang dapat digunakan oleh konselor berbasis website dan atau smartphone Android. Software cyber counseling dapat diunduh melalui Play Store dengan nama Previewter. Menu yang disajikan diantaranya 1. Tentang kami, pengembang, 2. Petunjuk penggunaan, 3. Instrumen, 4. Menu hasil pengisian instrumen, dan yang kelima, pilih konselor. Langkah pelaksanaan cyber counseling. Pada dasarnya, pelaksanaan cyber counseling sama dengan konseling konvensional. Terdapat 4 tahap, yaitu tahap pra-konseling, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Hanya saja, pada cyber counseling dilakukan melalui bantuan internet seperti website, email, Facebook, video conference, Yahoo Messenger, aplikasi konseling, dan ide inovatif lainnya. Cyber counseling dan e-counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, video conference, Yahoo Messenger, dan ide inovatif lainnya. Gimana teman-teman sudah menyimak kan? Videonya menarik bukan? Jadi bagi seorang konselor, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tantangan baru bagi praktisi bimbingan dan konseling untuk mencoba merelevansikan keilmuannya yang dimilikinya dengan kemajuan teknologi saat ini. Cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Nah, dalam hal ini proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, Yahoo Messenger, dan ide inovatif lainnya. Nah, terima kasih ya untuk semuanya sudah menonton video ini. Kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.